Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin, tanggal 28 bulan Maret tahun 2016, upacara pelantikan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta pejabat struktural eselon 3A dan 4A di lingkungan Universitas Tadulako dimulai. Hadirin, agar acara ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan doa bersama, dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Taufik Abdul Aziz S.A.D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Perkenankan doa saya secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, tidak ada Tuhan selain Engkau. Kami berlindung kepada-Mu dari segala kejahatan yang telah Engkau jadikan. Kami mengakui nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai untuk bersyukur, dan jangan Engkau jadikan kami hamba-Mu yang ingkar atas nikmat-Mu. Ya Allah, atas anugerah yang Engkau berikan, pada hari ini kami dapat melaksanakan acara pelantikan, kami dapat menebar kesyukuran, berhias kasih sayang terhadap sesama, dan dapat menyandingkan antara tugas dan ibadah dalam bingkai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah ya Ghafur Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, karena hanya Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 1942/28/KP/2016 dan nomor 1961/28/KP/2016 tentang pemberhentian pengangkatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan pejabat struktural eselon 3A dan 4A di lingkungan Universitas Tadulako. Mengimbau dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil masing-masing. 1. Saudara Dr. Kasali MPD diberhentikan dari jabatan Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 2. Saudara Arifudin SPD MSc diberhentikan dari jabatan Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 3. Saudara Saadia SMSD diberhentikan dari jabatan Kepala Bagian Tata Usaha pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Saudari Dr. Anda Andi Lutini diberhentikan dari jabatan Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Peternakan dan Perikanan. 5. Saudari Dr. Anda Dewi Mas Masyara diberhentikan dari jabatan Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas
6. Saudari Dr. Hana Sedikit A. Pusara diberhentikan dari jabatan Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 7. Saudara Kasari Esos diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Minat Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan pada Biro Akademi Kemahasiswaan dan Perencanaan. 8. Saudara Ridwan SH diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Akademi dan Evaluasi pada Biro Akademi Kemahasiswaan dan Perencanaan. 9. Saudari Nancy Fitriana SE MSc diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Perbendaharaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Biro Umum dan Keuangan. 10. Saudari Sukuria SE diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 11. Saudara Sarudin Esos diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Peternakan dan Perikanan. 12. Saudari Iba Esos diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Umum pada Fakultas Kehutanan. 13. Saudara Dr. Anus Peter Lameke diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Pendidikan pada Fakultas Hukum. 14. Saudari Dr. Angga Arlina diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian pada Fakultas Teknik. 15. Saudara Samsudin Dula Esos diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian pada Fakultas Ekonomi. 16. Saudara Munari ST SHMM diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 17. Saudara Faisal Malaka Esos diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 18. Saudara Dr. Anus Ruslin diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 19. Saudara Dr. Anus Asmaun diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Kemahasiswaan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 20. Saudara Hatta Esos diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 21. Saudara Gibran S. Lawaka Esos diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 22. Saudara Ahmad Firdaus Eskom diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Umum pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 23. Saudari Tri Agus Rahmaningsi Eskom MSc diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Program Data dan Informasi pada Lembaga Pengabdian dan Penjamin Mutu Pendidikan. Kedua, mengangkat dengan hormat pegawai negeri sipil masing-masing. 1. Saudara Dr. Lukman M. Hum dalam jabatan sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 2016-2020. 2. Saudara Alifudin SPD MSc dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Teknik. 3. Saudari Sadia ST MSc dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Peternakan dan Perikanan. 4. Saudari Dr. Hana Ani Murtini dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 5. Saudari Dr. Hana Dewi Mas Pasehara dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 6. Saudari Dr. Hana Sedikit A. Pusara dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. 7. Saudara Dr. Anus Muslim dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Minat Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan pada Biro Akademi Kemahasiswaan dan Perencanaan. 8. Saudara Munari ST SHMM dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Akademi dan Evaluasi pada Biro Akademi Kemahasiswaan dan Perencanaan. 9. Saudara Asmulianto SEMM dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Perbendaharaan
SH dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Pendidikan pada Fakultas Hukum. 12. Saudara Sukuria SE dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Umum pada Fakultas Kehutanan. 13. Saudara HKSOS dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Peternakan dan Perikanan. 14. Saudara Samsudin Dula SOS dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian pada Fakultas Teknik. 15. Saudari Dr. Anda Arlina dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian pada Fakultas Ekonomi. 16. Saudara Faisal Malaka SOS dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 17. Saudara Sahrudin SOS dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 18. Saudara Kasali SOS dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 19. Saudara Jibran Eslawaka SOS dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Kemahasiswaan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 20. Saudari Nancy Fitriana SE dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 21. Saudari Tri Agus Rahmanisi Eskom MSI dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 22. Saudara Dr. Agus Asmaun dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Umum pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 23. Saudara Ahmad Firdaus Eskom dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Program Data dan Informasi pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Ketiga, konsekuensi biaya perluan atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana hibah universitas dan lapor. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat ketentuan di dalamnya ada perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 4 Maret 2016, Rektor Universitas dan lapor terhadap Profesor Dr. Insinyur Muhammad Fasil STMS NIK 1961 02 02 1989 03 1001. Tembusan yang terhormat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Jakarta dan seterusnya. Pengambilan sumpah jabatan kepada pejabat baru yang akan disumpah disilakan maju ke pengadilan, dimohon mendampingi pejabat yang akan disumpah. Saudara Dr. Lukman M.Hu, Saudara Dr. Andi Sarifudin MSI, Saudari Sadia SE MSI, Saudari Dr. Anda Andi Nurtini, Saudara Dr. Anda Dewi Mas Pasehara, Saudari Dr. Anda Siti A. Pusada, Saudara Dr. Anda Susli, Saudara Munarik ST SH MH, Saudara Asmulyanto SE MM, Saudari Niba SOS, Saudara Ridwan SH, Saudari Sutria SE, Saudara Atta SOS, Saudara Samsudin Dula SOS, Saudari Dr. Anda Farina, Saudara Faisal Malaka SOS, Saudara Sahrudin SOS, Saudara Gasali SOS, Saudara Jibran S. Lawaka SOS, Saudari Nancy Fitriana SE MSI, Saudari Tri Agus Rahmanisi Eskom MSI, Saudara Dr. Anjus Asmaun, dan Saudara Ahmad Firdaus Eskom oleh pemerintah khususnya pimpinan Universitas dan Lapor mengangkat dan mempercayakan kepada saudara
strategis dalam pengembangan kelembagaan. Kepercayaan jabatan dimaksud dalam operasionalnya sangat diperlukan tanggung jawab moral sebagai hamba Allah yang berbudi dan beribadah padanya melalui pengabdian terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab moral dimaksud berarti saudara secara ikhlas atas pengakuan jiwa dan raga kepada Allah untuk menjalankan tugas dengan benar-benar bersandar kepada kebenaran Allah dengan menjalankan tugas sesuai sumpah menurut agama saudara. Pengucapan sumpah jabatan adalah persembahan dan pertanggungan jiwa dan raga kepada Allah atas segala tindak kebenaran ataupun kesalahan sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugas dan amanah pada jabatan saudara. Oleh sebab itu, saya bertanya kepada saudara, bersediakah saudara mengangkat dan mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara? Harap saudara mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dari apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wawallahi wala haula wala quwwata illa billah. Saya bersungguh-sungguh dengan hati-hati kesadaran melaksanakan sumpah yang baru saya ucapkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya dapat lindungan petunjuk darinya. Amin ya rabbal alamin. Tangan dan berita acara sumpah jabatan kepada Bapak Ibu yang disebutkan diundang kepada Dr. Lukman M.Ho. Anda akan okey. Bapak Arifudin SPD MSI,
Ibu Sadia STPS. Ibu Dr. Andi Murni. Ibu Dr. Dewi Mas Pasihan. Ibu Dr. Siddiq Al-Hussein. Bapak Dr. Susi. Bapak Undani SPSH MM. Bapak Asrianto SKMM. Ibu Nipa Esos, mohon berkenan Bapak Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk ambil tangan. Bapak Ridwan Esham. Ibu Supriya ST. Bapak Hatta Esos. Bapak Syamsuddinullah Esos. Ibu Dr. Hatlina. Bapak Faisal Lamalaka Esos, sekali lagi mohon berkenan Bapak Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk memberi paparan. Selanjutnya Bapak Syahrudin Esos. Bapak Ghazali Esos. Selanjutnya Bapak Gibran S. Lawaka Esos.
Selanjutnya Ibu Nancy Fitriana SE-MSI. Selanjutnya Ibu Tri Agusta Malingsi Eskom MSI. Selanjutnya Bapak Rames Asmaul. Sorry lagi Mas. Dan Bapak Ahmad Firdaus Eskom. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari ini Senin tanggal 28 Maret tahun 2016, saya Rektor Universitas Lampung dengan resmi melantik Saudara Dr. Lukman M. Hum sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung periode 2016-2020. Sadia SE-MSI sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Lampung. Dr. Andi Nurtini sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lampung. Dr. Anda Dirimas Pasihara sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Dr. Anda Sirigit Abu Sadar sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung. Arifudin SPD MSI sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Teknik Universitas Lampung. Dr. Andus Rusli sebagai Kepala Subbagian Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan pada Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Lampung. Munari SHMM sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Evaluasi pada Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Lampung. Asmulyanto SEMN sebagai Kepala Subbagian Perbendaharaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung. Niba Esos sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Hatta Esos sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Lampung. Suhulia SE sebagai Kepala Subbagian Umum pada Fakultas Kehutanan Universitas Lampung. Ridwan SH sebagai Kepala Subbagian Pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Samsudin Dullah SOS sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian pada Fakultas Teknik Universitas Lampung. Dr. Anda Harlina sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Faisal Lamalaka SOS sebagai Kepala Subbagian Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Sahrudin Esos sebagai Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Gasali Esos sebagai Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jidran S. Lawaka Esos sebagai Kepala Subbagian Kemahasiswaan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Nancy Fitriana SE-MSI sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian
Universitas Tadulako. Tri Agus Rahmi Ningsih, Eskom MSI, sebagai Kepala Subbagian Pendidikan dan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Dr. Anus Asmaul, sebagai Kepala Subbagian Umum pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako. Ahmad Firdaus Eskom, sebagai Kepala Subbagian Program Data dan Informasi pada Lembaga Pengembangan dan Penjaringan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saudara dalam memangku dan menjalankan tugas jabatan. Dan naskah serah terima jabatan kepada Bapak Ibu yang disebutkan namanya. Dilanjutkan dengan pemasangan kalung jabatan oleh Rektor Universitas. Penyerahan memori jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru disaksikan oleh Rektor Universitas Tadulako. Dilanjutkan dengan penyerahan kunci kendaraan dinas oleh pejabat lama kepada Rektor Universitas Tadulako. Selanjutnya diserahkan kepada pejabat baru. Terima kasih. Kami silakan. Selanjutnya Ibu Dr. dari Mas Pasehan dan Bapak Arif Yudis SPD MSI. Selanjutnya Bapak Arif Yudis SPD MSI dan Ibu Dr. Andi Nurtini. Selanjutnya Ibu Dr. Anda Sirikit Al-Musadam dan Ibu Dr. Anda dari Mas Pasehan. Selanjutnya Ibu Satya SMSI dan Ibu Dr. Anda Sirikit Al-Musadam. Selanjutnya Bapak Ghazali Kristus dan Bapak Dr. Anies Husin. Selanjutnya Bapak Ridwan SH dan Bapak Menari SDSH MH. Selanjutnya Ibu Nancy Fitria SPMSI dan Bapak Asmulyanto SEMM.
Selanjutnya Ibu Supriya SK dan Ibu Nipa Esos. Mohon berkenan Bapak Kepala Biro Umum dan Keuangan Bapak Kepala. Selanjutnya kami undang Bapak Syahri Esos dan Bapak Hatta Esos. Selanjutnya Ibu Nipa Esos dan Ibu Supriya SK. Kepala Biro Umum dan Keuangan tetap di tempat. Selanjutnya kami undang Bapak Dikrandes Fiter Lamike dan Bapak Ridwan SH. Kembali mohon berkenan Kepala Biro Umum dan Keuangan memberikan salam. Selanjutnya kami undang Ibu Dr. Randa Harlina dan Bapak Samsudin Gula Esos. Mohon tetap di tempat. Selanjutnya Bapak Samsudin Gula Esos dan Ibu. Selanjutnya kami undang Bapak Mekari SD SHMM dan Bapak Faizal Lamaraka Esos. Kembali mohon berkenan Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk memberikan parang. Kepala Biro Umum dan Keuangan mohon tetap di tempat. Selanjutnya kami undang Bapak Faisal Lamaraka Esos dan Bapak Syahrudin Esos. Selanjutnya kami undang Bapak Dr. Diskusi dan Bapak Ghazali Esos. Selanjutnya Bapak Dr. Asmaul dan Bapak Jidran Esnawaka Esos. Selanjutnya kami undang Bapak Hatta Esos dan Ibu Nancy Fitria SEPSK. Selanjutnya Bapak Jidran Esos dan Ibu Tri Agus Martanisi SO MSI. Selanjutnya kami undang Bapak Ahmad Firdaus Eskom dan Bapak Dr. Asmaul.
Selanjutnya, Ibu Tri Agus Nurhaningsi Esko MSI dan Bapak Ahmad Firdaus Esko. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang salam sejahtera sekalian. Om Swastiastu. Saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ketua Senat, Ketua Komisi dan Anggota Senat yang sempat hadir. Saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan dan seluruh jajaran yang kami hormati, Ketua Satuan Pengawasan Intern dan seluruh jajarannya, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Dekan, Wakil Dekan, Bapak Direktur Program Pasca Sarjana dan para Wakil Direktur sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Kabak Kasubag dalam lingkungan Universitas Lembaga sempat hadir. Yang saya hormati mitra kita dari Bank BNI dan Bank Syariah Mandiri yang juga hadir di tengah kita. Yang saya hormati para guru besar, ketua jurusan, ketua program studi, staf dosen yang sempat hadir, pegawai dalam lingkungan Universitas Lembaga yang kami banggakan, pengurus dan wanita persatuan tingkat universitas dan fakultas yang sempat hadir, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini 28 Maret 2016 kita baru saja menyaksikan pengangkatan dan serah terima jabatan, termasuk satu jabatan tugas tambahan, yaitu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lembaga. Salam dan sahabat juga kita tak lupa kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh berkah yang tak terhingga nilainya masih Allah berikan ke kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama menyaksikan pelantikan dan serah terima jabatan, mulai dari tugas tambahan, pejabat eselon 3 dan 4. Dan saya kira ini hanya sebuah dinamika yang tidak akan pernah berhenti selama Universitas Darul Haq ini hadir bersama-sama kita. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Haji Kasali Lembah MPD, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang selama ini mengemban tugas dengan baik, dan beliau telah menorehkan berbagai prestasi sehingga kami menyatakan bangga dengan kepemimpinan beliau. Dan tanggal 17 Maret kemarin, beberapa sarana prasarana perkuliahan dan penunjang akademik kita sama-sama resmikan penggunaan dan pengoperasionalkannya, termasuk satu bus kampus. Dan saya kira satu-satunya fakultas yang telah memiliki bus kampus yang sangat cantik dan bersih. Karena itu, apa yang telah dipersembahkan oleh Bapak Dr. Haji Kasali Lembah MPD
kita syukuri dan kami berharap bahwa ini terus dilanjutkan oleh Bapak Dr. Lukman Najabudi untuk terus ditingkatkan, sebab Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah salah satu fakultas yang terbanyak mahasiswanya. Bapak Ibu sekalian, kepada pejabat eselon 3 dan 4 yang dirotasi dan juga mungkin ada yang dipromosi, ini juga adalah bagian dari proses pembinaan sumber daya manusia di Universitas Tadulako. Dan kami yakin mereka yang dirotasi ini wawasannya akan semakin luas. Saya lihat tadi Pak Hatta ini kayaknya sudah hampir semua fakultas pernah dirasakan. Seorang jenderal itu harus menguasai dan memahami semua medan pertempuran. Medan pertempuran di kita itu mulai dari akademik, ke mahasiswaan, ke keuangan, dan ke pegawaian. Mereka yang pernah menjalani tugas-tugas di tempat pengabdian itu, itulah yang layak disebut jenderal. Jenderal ini dari kata jenderal, artinya semua hal sudah diketahui. Kalau baru satu bidang ilmu yang ditekuni atau tugas, itu maksimal kolonel. Karena itu Pak Hatta saya kira layak disebut jenderal atau jenderal. Demikian juga pejabat-pejabat lain. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa kalau digeser dari fakultas A ke B, jangan-jangan rektor tidak suka. Sedangkan tadi saya tanya, pembimbing tidak kemana? Artinya hal-hal begini ini itu urusannya Pak Sutran dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Bapak Ibu sekalian, kami hanya ingin menitipkan bahwa dimanapun Bapak Ibu menjalankan tugas, Bapak Ibu itu masih tetap keluarga besar Universitas Tadulako. Insya Allah mungkin beberapa saat ke depan yang belum pernah lihat fakultas lain mungkin akan dipindahkan lagi ke fakultas lain, supaya jangan cuma satu fakultas yang dirasakan. Dengan berbagai tipe kepemimpinan dekat, semakin banyak tipe dan style kepemimpinan yang dihadapi, semakin matang seseorang dalam menjalankan tugasnya. Karena itu perbedaan style pemimpin jangan dianggap musibah, tapi itu adalah berkah yang tak terhingga dirinya. Ada pemimpin yang tiap hari marah setiap pagi, sebelum pulang dapat lagi semprotan, besok pagi disemprot lagi. Ada yang begitu. Ada juga pemimpin yang tidak pernah didengar suaranya dari awal diangkat sampai memasuki masa pensiun. Itu juga style kepemimpinan. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua varian yang Bapak Ibu hadapi itu adalah berkah, karena nanti ini akan menjadi cerita indah dalam legenda perjalanan anak manusia. Yang pernah di Fakultas Keguruan, beliau akan bercerita sama saya dengan Pak Dr. Ghazali Lemba, seperti ini cara kami membangun komunikasi. Begitu ketemu dengan lain di fakultas yang berbeda, juga akan mendapat suasana batin yang baru.
Saya kira KTU Fakultas Kedokteran yang selama ini berhadapan dengan sudah 3 dokter dekan, terakhir Pak Dr. Mansur Prodi, sekarang Pak KTU akan berhadapan dengan seorang dekan yang berparas ganteng. Beliau pemain bulu tangkis, maka sering-sering kalau menghadap tanya dulu berapa set kemarin Pak. Itu pasti nyambung. Kalau menghadap pada Pak Dr. Mansur ditanya, kalau gatal-gatal banyak olahraga, kira-kira apa penyakit apa? Ini adalah cara berkomunikasi yang tepat, dan insya Allah Dr. Roni akan menjawab dan Pak Dr. Ahmad juga akan menjawab. Karena itu perbedaan saya kepemimpinan itu adalah sumber pembelajaran yang sampai. Sekarang di Fakultas Keguruan akan bersanding dengan dekan baru namanya Bapak Dr. Lukman Najamudin. Mungkin saya berbeda dengan Pak Dr. Gasali. Itu bukan musibah, tapi sumber pembelajaran. Saya juga belum tahu karena beliau belum pernah memimpin saya. Saya belum tahu seperti apa kalau beliau memimpin. Tetapi saya yakin Pak Dr. Gasali dengan Pak Dr. Lukman Najamudin, kalau ada perbedaan itu hanya saya. Tujuannya cuma satu, memajukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Universitas Tadulako secara keseluruhan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir ingin kami titipkan kepada mereka-mereka yang berkecimpung di bidang keuangan agar tertib dokumen sehingga bisa dipertanggungjawabkan apapun yang dilakukan. Karena tidak mungkin pimpinan unit itu misalnya Pak Dekan atau ketua lembaga itu secara detail mencermati kayak mereka yang diberi amanah di bidang keuangan. Mohon untuk tertib dokumen Bapak Ibu sekalian. Ibu Nurtini dari Fakultas Peternakan dan Perikanan sekarang pindah ke Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selama ini kami yakin beliau banyak mendengar penyakit di bidang peternakan. Setelah pindah ke Fakultas Kedokteran, berbagai penyakit juga akan didengar, tapi penyakit manusia. Tentu suasana batin ini juga akan berbeda, dan disitulah pengayaan yang menurut saya sumber pembelajaran juga yang akan diterima. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah saya ingin menitipkan kepada pejabat baru, terutama dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, agar menjadi pemimpin untuk semua. Semua adalah keluarga besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan kami menitip, kebetulan ada Ibu Dharma wanita yang baru, agar tidak usah sembarang ditanya kalau Pak Dekan sudah pulang ke rumah. Setelah kembali ke rumah, yang ditanya itu menyangkut rumah tangga, bukan gordennya Fakultas Keguruan. Bagaimana model mejanya itu sudah ada yang urus, yaitu KTU bersama Kasubag Perlengkapan. Ini penting kami sampaikan bahwa seringkali kami yakin tidak kalau ini, saya tahu beliau ini dari Fakultas Pertanian, kita sama-sama tidak sembarang akan ditanya. Dan saya juga titip ke Pak Dr. Lukman Najamudin selaku dekan periode 2016-2020, tidak usah sembarang diceritakan ibu. Nah, itu.
agar ada pembatas kapan istri mengetahui hal-hal yang ada di kampus dan mana yang tidak perlu mereka masuki. Sekali lagi selamat para pejabat eselon 3 dan 4 dan juga Pak Dekan periode sebelumnya. Terima kasih Pak Dr. Ghazali, Pak. Persaudaraan selama ini tetap mengesankan bagi saya sebagai pribadi dan sebagai rektor, dan kami juga minta Pak Lukman jadilah pemimpin untuk semua saudara-saudara kita di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tentu ada satu hal yang ingin kami titipkan. Nanti dalam perjalanannya itu, termasuk Abang Kasubag dan termasuk diri saya, tidak selalu itu orang senang dengan kita. Dan di saat orang tidak senang dengan kita, kita jangan berjuang untuk tidak senang dengan mereka. Kalau kita tidak bisa melawan dengan tidak senang, lebih baik diam, karena diam itu jauh lebih memberi manfaat dibanding memberikan reaktif yang justru lebih memperkeruh suasana. Itulah sebabnya kami selalu sampaikan kepada wakil rektor dan orang-orang rektorat, di saat ada demo, di saat ada apa saja di media sosial, kita tidak boleh reaktif menanggapi secara berlebihan. Itu adalah bagian dari proses kehidupan yang justru mematangkan kita sebagai sosok yang mendapat amanah. Memberikan reaktif berlebihan itu sama dengan tidak mencerminkan dimensi leadership diri kita sendiri. Karena itu, kalau besok-besok ada yang demo, ada yang kritik, terima itu bagian dari pelangi kehidupan. Ada yang senang, ada yang memuji, ada yang mengkritik, ada yang memaki-maki. Itulah kesempurnaan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan kita. Dan jangan lupa, orang yang terlalu memikirkan kalau dikritik itu biasanya tampak lebih tua dari usianya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berkarya. Ya, selanjutnya kami segera mempersilahkan Bapak Ibu Wakil Rektor dan seluruh undangan untuk memberikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu pejabat baru yang